Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Abdullah sebagai editor utama menyatakan bahwa IDAS adalah merupakan karya historiografi yang bernuansa reformasi. Nah, tentu saja pernyataan ini benar adanya ya, karena memang dirintis pada tahun 2002 dan terbit 2012. Jadi pernyataan ini memang benar. Tetapi sayangnya IDAS ini justru tidak menarasikan historiografi pada masa reformasi. Jadi satu hal yang sangat disayangkan, karena kalau kita lihat reformasi yang terjadi pada tahun 98, maka ketika tahun 2002 sudah terpaut 4 tahun peristiwanya, maka sebenarnya sejarawan Indonesia bisa melihat peristiwa itu sebagai bentuk pengendapan. Jadi sudah paling tidak ada pengendapan 4 tahun. Nah, kemudian sebenarnya sangat layak untuk ditulis. Bahkan sejarawan mestinya menulis masa dari tahun 2002 sampai 2012. Ya, meskipun itu merupakan sejarah kontemporer. Jadi sejarah kontemporer itu memang sejarah yang penuh dengan kontroversi. Banyak kritik-kritik yang tajam yang pasti akan diberikan kepada para sejarawan. Tetapi salah satu alternatifnya, misalnya saya menyarankan kalau menulis sejarah kontemporer, sebaiknya ditulislah dalam bentuk sejarah naratif lebih dahulu, sebagai batu loncatan, artinya untuk mengisi kekosongan sama sekali. Atau bisa juga ditempuh dengan sejarawan jangan terlalu melakukan interpretasi yang cenderung tendensius dan antipati. Jadi kalau ada interpretasi seperti itu, pasti akan mendapatkan reaksi yang keras. Jadi jangan terlalu tendensius dan antipati. Nah, rupa-rupanya memang sebagian sebesar sejarawan ini mempunyai keengganan untuk menulis sejarah kontemporer, sejarah pada zamannya dia ketika hidup, dan sebenarnya pada waktu itu sejarawan memperoleh kesempatan untuk menulis sejarah untuk menghasilkan karya yang komprehensif. Tetapi mereka enggan mendapatkan kritik-kritik tajam, mendapat perlawanan ya, karena biasanya kalau mereka menginterpretasikan secara tendensius dan antipati, maka pasti akan muncul tuduhan bahwa mereka adalah terlalu berbicara terlalu politis. Nah, sehingga karena banyak politisnya, maka kemudian sejarawan lain akan melakukan kritik-kritik tajam, di samping akan mendapatkan perlawanan dari para pelaku yang masih hidup, penyaksi yang masih hidup, bahkan mungkin keluarganya yang masih hidup. Jadi maka sejarah kontemporer itu seringkali dihindari dan menunggu waktu 50 tahun setelah itu baru ditulis. Dan tentu saja kalau menunggu 50 tahun maka disangsikan bahwa pada masa setelah itu sumber-sumber sejarah masih bisa bertahan, baik itu yang dalam bentuk dokumen maupun sumber-sumber dalam bentuk sejarah lisan. Karena sejarah lisan ini tergantung kepada daya tahan pelaku dan penyaksi untuk, dan kita semua tidak tahu kapan manusia akan meninggal. Nah, sehingga kemudian
sejarah ini sejarah lisan akan hilang dengan sendirinya setelah para pelaku dan penyaksi ini meninggal dunia. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu kerugian sekali kalau IDAS tidak menulis sejarah pada masa misalnya Presiden Gus Dur dan Megawati serta zaman Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa atau memerintah. Jadi di sini terlewat sama sekali penulisan sejarah yang mestinya di situ sejarawan mempunyai kesempatan untuk menulis sejarah dengan komprehensif, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan di situ hanya disebut ada satu subbab yang berjudul epilog yang merupakan catatan mengenai awal reformasi. Jadi sayang sekali bahwa buku IDAS ini tidak memenuhi harapan kita, yaitu menulis sejarah pada masa reformasi, terutama zaman 3 presiden, yaitu Presiden Gus Dur, Megawati, dan SBY. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.